Video ini diproduksi oleh akun edukasi hukum pojokhukum.id. Pernah nggak sih kalian ngalamin posisi yang serba salah? Niatnya baik minjemin barang ke teman, ujung-ujungnya malah jadi masalah besar? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya pinjem motor yang kelihatannya sepele, tapi bisa banget berubah jadi urusan pidana. Kalimat ini tuh ngena banget, karena ini dia inti masalahnya. Banyak banget orang yang kejebak kasus hukum bukan karena mereka penjahat, tapi karena mereka prosto nggak tahu di mana sih batas tipis antara sekedar lalai sama tindakan yang melawan hukum. Dan ini bisa kejadian ke siapa aja loh, termasuk ke kita. Jadi, gimana ceritanya sebuah pinjaman biasa bisa tiba-tiba belok jadi kasus pidana? Garis batasnya itu ternyata lebih tipis dari yang kita kira loh. Yuk kita coba dalami sebuah skenario yang mungkin familiar banget di telinga kita semua. Coba deh, kita jujur sebentar. Situasi kayak gini pernah nggak kalian alami sendiri? Atau paling nggak, pernah dengar dari cerita teman dekat? Awalnya bilangnya gini, bro, pinjem motor bentar ya, deket kok. Tapi sebentarnya jadi berjam-jam, terus jadi berhari-hari. Pas kita coba hubungi, telepon gak diangkat, chat cuma di-read doang. Puncaknya, pas kita samperin buat nagih, dianya malah ngilang, menghindar dengan 1001 alasan. Nyebelin banget, dan jujur aja, bikin kepercayaan jadi hancur kan? Dan ini dia nih skenario paling parahnya. Motor yang kita pinjemin ternyata digadaikan tanpa sepengetahuan kita. Nah, di titik inilah masalahnya jadi serius banget. Ini udah bukan lagi soal nggak enakan atau pertemanan yang renggang. Ini udah soal penyalahgunaan kepercayaan yang masuk ke ranah hukum pidana. Oke, biar kita semua jadi paham nih. Yuk kita bedah aturan mainnya secara hukum. Apa aja sih prinsip dasar yang berlaku dalam situasi pinjam-meminjam kayak gini? Intinya, ada 3 prinsip yang wajib banget kita ingat. 1, pinjam itu bukan berarti kepemilikannya pindah. Motor itu tetap punya kamu, titik. 2, barangnya wajib dibalikin sesuai kesepakatan awal, mau itu lisan atau tulisan. Nah, yang ketiga, dan ini yang paling penting, saat seseorang menguasai barang itu di luar haknya, misalnya sengaja nggak balikin, disitulah risiko pidana mulai muncul. Dasar hukumnya itu jelas banget, ada di pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Pasal ini intinya melarang perbuatan sengaja memiliki barang orang lain yang statusnya itu dititipkan atau dipinjamkan. Oh ya, dan perlu dicatat, aturan ini juga tetap ada di KUHP baru yang bakal berlaku nanti, jadi ini prinsip hukum yang fundamental. Jadi, apa sih sebenarnya penggelapan itu? Gampangnya gini deh, ada barang yang dipercayakan ke kamu baik-baik, misalnya motor yang dipinjamkan. Terus, kamu dengan sengaja memperlakukan motor itu seolah-olah itu milikmu sendiri, padahal itu jelas-jelas melawan hak si pemilik asli. Kuncinya ada 2. Ada niat dan ada perbuatan untuk memiliki secara nggak sah. Nah, supaya kita nggak kejebak dalam situasi kayak gini, kita harus tahu mana jalur yang aman dan mana yang, super beresiko. Yuk kita lihat perbandingannya. Jalur aman itu intinya soal tanggung jawab. Sepakati batas waktu yang jelas dari awal, simpan bukti chatnya, dan berani negur kalau udah lewat. Ini cara menjaga barang sekaligus menjaga pertemanan. Sebaliknya, jalur berisiko itu jalan pintas menuju masalah. Menggadaikan, menjual, atau bahkan cuma sengaja menghindar dari telepon pemilik, semua tindakan ini di mata hukum bisa dianggap sebagai bukti niat buat menggelapkan barang itu. Sering banget kan kita dengar alasan-alasan yang kedengarannya sepele, tapi sebenarnya bisa jadi pembenaran yang bahaya banget. Mari kita luruskan beberapa kesalahpahaman umum ini. Mitos pertama yang paling sering dipakai, alah kan kita temen, santai aja lah. Faktanya begini, pertemanan itu dibangun di atas kepercayaan, tapi hukum berjalan di atas aturan. Di mata hukum, status pertemanan nggak mengubah status kepemilikan barang. Justru, menyalahgunakan status teman buat melanggar aturan bisa merusak keduanya, pertemanan dan catatan hukum kamu. Mitos kedua, tenang aja, ntar juga gue balikin. Wah, ini juga jebakan loh. Dalam hukum, niat itu bisa dilihat dari perbuatan. Kalau terus-terusan nunda pengembalian tanpa alasan yang jelas, apalagi sampai lewat batas wajar, itu bisa ditafsirkan sebagai niat untuk tidak mengembalikan. Jadi, jangan pernah sepelekan soal waktu ya. Dan yang terakhir, alasan klasik. Kan nggak ada perjanjian hitam di atas putih? Hati-hati, di era digital sekarang, riwayat chat di WhatsApp atau media sosial lain itu bisa jadi bukti yang sangat kuat di pengadilan. Kesepakatan lisan yang terekam dalam chat itu punya kekuatan hukum. Jadi ingat, jejak digital kita adalah saksi bisu. Pada akhirnya, prinsipnya itu simpel banget kok. Kalau dipinjam untuk dikembalikan, itu aman. Tapi, kalau dipinjam untuk dikuasai,
Nah, itu udah masuk ranah pidana. Ini bukan cuma soal menjaga barang orang lain, tapi juga menjaga kepercayaan dan nama baik kita sendiri. Oke, sebelum kita tutup, penting banget buat kami sampaikan, sajian ini tujuannya untuk edukasi dan kesadaran hukum secara umum ya. Ini bukan nasihat hukum untuk kasus spesifik yang mungkin sedang kalian hadapi. Untuk itu, selalu konsultasikan dengan ahli hukum. Nah, setelah dengerin penjelasan tadi, saya jadi penasaran sama pendapat kalian. Kasus-kasus kayak gini tuh menurut kalian lebih sering terjadi karena emang ada niat jahat dari awal, atau murni karena gabungan antara lalai, gak enakan, dan kurangnya pemahaman soal hukum? Coba deh bagikan pandangan kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Ingat, kalau ragu, cek hukumnya dulu.